Selamat pagi, kembali lagi dengan Miss. Hari ini kita bahas materi volume prisma dan limas. Kemarin kita sudah bahas luas permukaan ya. Nah, luas permukaan itu dikuasai ya, karena itu berkaitan dengan volume prisma dan limas kita untuk saat ini. Nah, kalau berbicara tentang atau membahas tentang volume, mungkin dalam pikiran kita itu berbicara tentang kapasitas ya, atau seberapa banyak sih ruang yang bisa ditempati dalam suatu wadah atau objek ya. Nah, seperti prisma dan limas ini, seberapa banyak sih ruang yang bisa ditempati ya, karena ada banyak nih prisma dan limas jenis-jenisnya. Oke. Nah, untuk itu kita mau cari dulu. Untuk itu sebelumnya kita cari dulu rumusnya ya, kita bahas sama-sama. Oke, volume prisma. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah balok ya. Terus balok tersebut dikasih sebuah bidang di dalamnya ya, berbentuk diagonal seperti ini ya. Nah, jadi menghasilkan dua buah prisma yang kongruen ya. Prisma apakah dia? Iya, ini dia prisma segitiga ya. Jadi ketika baloknya tadi menghasilkan dua buah prisma segitiga, apa sih hubungannya dengan balok dengan prisma? Iya, oke. Kita tahu ya, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi ya, atau singkatnya kita biar gampang memahami, panjang kali lebar ini adalah rumus luas alas ya. Berarti intinya volume balok itu luas alasnya dikali tinggi, ya kan? Nah, di prisma juga berlaku seperti itu. Berarti kalau mencari prisma juga sama dong, luas alas dikali tinggi, ya kan? Oke, ya. Terus dalam sekilas kamu mungkin beranggapan bahwa volume prisma itu selalu setengah dari volume balok ini. Ya benar nih, tapi nggak selalu ya. Jangan kamu berasumsikan bahwa volume prisma adalah setengah P kali L kali T. Tidak tepat ya, karena prisma ini kan ada banyak jenisnya. Segi berapa ya kan? Ada segitiga, 4, 5 dan lain-lain. Terus kadang alasnya berbentuk bola ketupat, jajar genjang, dan lain-lain. Jadi nggak selamanya rumus yang dipakai P kali L untuk mencari luas alasnya. Maka intinya untuk mencari volume prisma itu yaitu luas alas ini dikali tingginya. Oke, kita ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Pada prisma ABCDEFGH berikut dikasih tahu tuh panjang sisi-sisinya, ditanya hitunglah volume prismanya. Oke, sebelum menghitung volume kita harus tahu dulu dong alasnya berbentuk apa, karena kan nanti kita mau cari volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya ini berbentuk apa sih? Oke, mungkin kamu ada yang beranggapan alasnya itu adalah ABFE ya. Oke, itu tidak tepat. Yang menjadi alasnya adalah, ingat, prisma itu adalah benda bangun ruang yang dimana bentuk alas dan atasnya itu sejajar dan kongruen. Kalau kita lihat ini ABFE ini sejajar dan kongruen nggak dengan atasnya? Tidak. Yang jadi sejajar dan kongruen itu adalah sisi ini, ABCD dengan EFGH. Berarti yang menjadi sisi alasnya itu salah satu kedua sisi tersebut ya. Oke, kalau kita lihat ini alasnya berbentuk apa sih? Ini sisi ini berbentuk apa sih? Trapesium. Maka kita cari luas trapesium. Masih ingat ya? A tambah B kali T per 2. Yang maksud A itu adalah ini 4, sisi atas ini B nya 9, terus dikali T, ini tinggi yang tegak ya. Oke, per 2. Lanjut aja. Oke, masukkan nilainya 4 tambah 9 kali 16, dapat hasilnya per 2, terus hasilnya 104 cm pangkat 2. Oke, itu untuk luas alasnya. Lanjut ke volume prisma. Volume, ingat, luas alas dikali tinggi. Luas alas sudah dapat, yaitu 104 cm pangkat 2. Dikali tinggi prismanya. Yang menjadi tingginya itu adalah ini, AE. Jadi ketika kamu baringkan ini jadi alasnya, yang jadi sisi tegaknya itu si AE ya. 6 tingginya. Dapatlah hasilnya volumenya 624 cm pangkat 3. Oke, bagaimana dengan volume limas? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini limas, ada berapa buah limas sih? Ada 6 buah limas ya. Kalau kita lihat bentuk ini kayak bentuk susunan apa sih? Kayak nggak asing ya, familiar ya. Oke, ketika digabungkan 6 buah limas ini akan membentuk apa sih? Iya, membentuk
sebuah kubus ya, atau seperti ini gambarnya. Nah, oke, berarti 6 buah limas itu sama dengan sebuah kubus ya kalau digabungkan. Oke, perhatikan nih limas. Ini tinggi limas ketika digabungkan ke sini. Tinggi limas itu merupakan ini setengahnya dari panjang sisi ini. Kubus kan panjang sisinya sama kan? Berarti tinggi limas adalah setengah dari S atau setengah panjang sisi kubus. Ya, ingat ya tinggi limas. Oke, nih 6 buah volume limas sama dengan volume sebuah kubus. Oke. Volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi. Oke, ini sengaja dalam kurung kan biar gampang. Oke, kenapa dalam kurung nih? Karena S yang ini mau kita gunakan, mau membuat pemisalan untuk si tinggi limasnya ya. Nah, ini sisi kali setengah S. Ya, ingat tinggi limas tadi setengah dari si S. Lalu kenapa dikali 2? Dikali 2 artinya biar enggak menghilangkan ini nilainya dengan si S. Jadi kalau kita buat 2 ini sama artinya S ya. Oke, kalau nggak kita buat 2 nggak sama nilainya S ini dengan di sini ya. Oke, jadi fungsinya ini untuk buat pemisalan si tinggi limas aja ya. Oke, 6 buah volume limas sama dengan luas alas dikali, nah setengah S kan tinggi, terus dikali 2. Nah, dapatlah dia. Nah, 6-nya ini pindah ke sini menjadi nih. Terus kita sederhanakan, yang bisa disederhanakan ini 2 dan 6, maka dapatlah dia 1/3 dikali luas alas dikali tinggi volume limas. Oke, kita ke contoh. Nah, gambar di samping menunjukkan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Terus ada di dalam tuh limas G ABCD ini ya. Terus yang ditanya volume limasnya dan perbandingan volume limas tadi dengan sebuah kubus ini. Oke, kita cari dulu volume limasnya. Oke, volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita lihat dulu alasnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Berarti cari dulu ya. 1/3 dikali ini ya, setengah alas kali tinggi, rumus luas segitiga ya. Dikali tinggi limas tadi. 1/3 dikali setengah dikali alas segitiganya 6 ya. Terus tinggi segitiganya ya tetap 6 juga ya. Terus tinggi limasnya 6 juga. Ya, dapat dia 1/3 dikali ini 6 kali 6 36 dibagi 2 18 dikali 6. Nah, nih 18 dibagi 3 6. Nih 6 cm pangkat 2 dikali 6 36 cm pangkat 3 volume limasnya. Lalu perbandingan dengan kubus bagaimana? Oke. Volume limas tadi dapat 36 ya. Volume kubus nah dapat kita cari ya. Ini panjang rusuknya 6, Kak. 6 kali 6 kali 6 dapatlah dia 216 cm pangkat 3. Nah, kita bandingkan. Nah, sederhanakan. Sama-sama dibagi 36. Dapatlah dia 1/6. Maka volume perbandingannya itu 1/6. Oke, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan